setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu, Zara, Mas Bedu pernah gak sih ada problem atau keluhan sama asisten rumah tangga Mas Bedu? aku kalau keluhan sama ART sih nggak pernah. Tapi kalau keluhan di sekitar perut nih sama, Kayak lagi konsultasi sama dokter. tapi mungkin istri kayaknya pernah ya. Pernah ya? Karena kan yang sering berhubungan dengan asisten rumah tangga tuh istri yang ada di rumah. Ya. Kalau aku kan lebih banyak di luar rumah. Mungkin pernah ada permasalahan dengan ART. Tapi kalau ART yang sekarang sih alhamdulillah nggak pernah ada masalah. Alhamdulillah ya. Soalnya kan macem-macem nih problematika ART. Ada yang ganjen, ada juga yang mungkin nggak jujur. Aku nyari yang ganjen nggak dapet loh. Loh kok malah nyari yang ganjen? Biasanya kerjanya gesit kalau yang ganjen. Ya ampun. Ya tuh ya. Iya semua nih ya. Nah jadi gitu Mas Bedu, Zahra lagi sebel nih sebenarnya sama asisten rumah tangga yang di rumah. Kenapa emang? Jadi Zahra pernah pergokin dia itu, mohon maaf nih, nyolong uang dari tas Zahra, diam-diam. Di tas Zara ada uangnya? Ada, alhamdulillah lagi ada ya. Biasanya isinya pisang sama jeruk. Ya Allah, oh iya. Habis pengajian. Ah, gitu ya kalau habis pengajian nih orang-orangnya. Jadi selain itu juga Zara pantau nih, kan Zara kalau pulang sering malam. Jadi dia kayaknya tahu nih jam-jam Zara lagi di jalan atau belum nyampe rumah. Pas lihat dari CCTV ternyata dia masukin laki-laki ke rumah. Hah? Iya. Muat. Masukin ke CCTV muat? Masukin laki-laki ke rumah. Zara pantaunya dari CCTV, bukan dimasukin ke CCTV. Iya. Gitu. Oh, itu dia bertindak di luar batas. Itu dia. Akhirnya ya mau nggak mau Zara pecat deh dia. Cuman pusingnya nyari asisten rumah tangga lagi tuh agak susah ya. ya. Gara-gara ulah oknum akhirnya ART yang ingin bekerja dengan benar itu jadi sulit gara-gara. Assalamualaikum. Hanya waalaikumsalam. Mamang Nabawi. Mah, alhamdulillah. Oren Mania. Jack Mania. Kantor pos. Kantor pos. Kemudian Metro Mini. Metro Mini. Tempat sampah. Sampai gitu. Semuanya Oren. Oren. Iya. Mah, Zara lagi ada masalah dengan ART mah. Iya mah. ART-nya nakal mah. Nyebelin. emang nggak tahu asal usulnya. Tahu mah, awalnya mah baik-baik aja, cuman kayaknya makin kesini kok jadi bisa nyolong, jadi kayaknya dia pacaran di rumah gitu. Nyebelin banget mah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hati-hati dengan Hati-hati asisten dengan rumah ART. tangga. Kita ini dalam bekerja, menjalani kewajiban dalam berumah tangga kan banyak yang dikerjain. Iya mah.
nyapu, ngepel. Belanja ke warung, belanja ke pasar, masak. Ngerapihin kompor, nyiapin makanan di meja. Habis makan, dibenahin tuh makanan ke lemari, ke panci, nyuci piring, ngelap meja. Baju dipakai, kotor dicuci, dijemreng, dijemur, diangkat, diteriska, masukin ke lemari, ambil deui, kotor deui. Kotor lagi. Masya Allah. Mak tahu persis pengalaman dengan usia. Detail-detailnya tuh. Masya Allah. Pekerjaan rumah tangga jangan kalian anggap enteng. Di KTP biasanya nama Dedeh Rosidah, status kawin. Pekerjaan ibu rumah tangga, jangan kalian menghina yang namanya ibu rumah tangga. Kerjaan kita ngurusin rumah tangga, Masya Allah berat luar biasa. Apalagi punya anak yang kecil-kecil masih balita, 2 orang, 3 orang. Dari mulai melek mata, sampai terbit matahari, sampai tenggelam matahari. Belum kelar kerjaan istri, sampai tenggelam mata suami. Iya apa iya? Iya, Bang. Sementara orang yang kerja di kantor dari jam 8 sampai jam 4. 12. Makanya jangan ngegampangin kalian para suami. Ribut, pengen kopi, pengen makan. Kenapa nggak buru-buru? Kenapa nggak buru-buru? Mamah sarankan kalian kaum laki-laki, hei itu yang di panel, kameramen kalian semua. Coba tuker tugas kalian. Jangankan sebulan, sehari aja Anda coba. Anda punya anak balita 3, 6 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 2 tahun, sok. Aduh. Kagak sempet ganti baju, kagak sempet mandi. Masya Allah repot luar biasa. Di sini kita membutuhkan ART. Tapi maaf dalam tanda kutip, apalagi hari gini. Yang namanya orang kan tidak sama. Bagaimana kita mencari ART? Boleh mencari yang individu. Dia daftar ke rumah kita nyari kerjaan, silahkan. Atau sekarang banyak sekali agen. Penyalur ART, sok. Apapun itu saran saya, biar kita harus berhati-hati. Ketika kita bertemu dengan mereka, wawancara deh. Kenapa Anda menjadi ART? Alasannya apa? Anda sudah bisa apa? Nih, tugas Anda di sini, saya punya anak balita nih, 2 tahun sama 4 tahun. Tolong bantuin diurus. Nah, apa keahlian Anda? Dari mana asal Anda? Cari identitas yang sesungguhnya. KTP-nya, pegang deh sama kita kalau perlu. Karena pengalaman tidak sedikit. Datanglah ART awalnya manis-manis, seminggu kemudian rumahnya kerampokan habis-habisan. Ternyata dia hanya kamuflase menjadi ART. Begitu dia melihat kondisi rumah ini banyak barang yang bisa diambil, telepon teman-temannya, mereka garong. Ya Allah. Nyata ini banyak terjadi. Makanya kita ambil dia KTP-nya. Kemudian kalau perlu kita mencari ART dari orang yang kita kenal. Jadi dia tanggung jawab. Saya kenal kok dia keluarganya baik, dia begini. Ngomong lagi semenjak awal, berapa gajinya sebulan? Atau kalau digaji per minggu, berapa per minggu? Jadi jangan sampai kita nggak ngomong berapa gajinya, begitu habis bulan dia nagih dengan angka yang tinggi. Nah, ini pengalaman juga. Terjebak. Cuman nyapu di halaman doang, dia minta nilai sekian. Aneh kan? Ya Allah. Alasannya dulu waktu kerja di rumah orang gajinya sekian. Ya udah, silahkan pergi ke tempat kerja semula. Masya Allah. Jadi banyak sekali kasus terjadi dengan ART ini. Makanya kita, Anda, saya, dan semua anak-anak saya harus berhati-hati dengan ART dengan berbagai cara. Ya. Oke. Mau diambil dari penyalur atau individu, hati-hati. Hati-hati. Lebih aman kita mendapatkan rekomendasi dari orang. Betul, dari teman, dari saudara, dari tetangga yang sudah akrab dengan kita. Oke, baik. Lebih aman. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi Tasya bersama Mamah Dede. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.
Jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Hati-hati dengan ART. Iya. Kadang-kadang memang ada beberapa kelompok yang sengaja mah, Iya. entah Iya, dari mereka drivernya, punya geng. kang kebonnya, Iya. terus ART-nya, semua bekerja sama tuh. Bekerja sama ngejahatin yang punya rumah. Iya. Makanya kita berusaha meminimalisir kesalahan kita. Dalam rekrut ya. Dalam merekrut. Caranya kita wawancara deh. KTP-nya mana? Saya pegang ya. Oke. Nih, Anda pegang fotokopinya. Iya, Ma. Yang aslinya saya pegang. Tanya lagi. Kartu keluarga mungkin perlu? Hah? Kartu keluarga? Kartu keluarga barangkali repot ya. Harus dari kampung lagi kan nggak mungkin Fotokopinya dibawa. jelas, jadi artinya bahwa jelas bahwa ada keluarga yang Boleh. lain yang kita bisa ketahui. Silahkan, begitu boleh. Terus kita harus jelas sebulan gajinya berapa. Atau kalau kita hitung per minggunya berapa. Nah, jelas lagi nih. Nih, pengalaman banget. Yang dikerjain di rumah saya misalnya nyapu, ngepel, belanja ke warung, masak, ngebersihin dapur nih, nyiapin makanan di meja, ngerapihin, nyuci piring. Misalnya nyuci dari Rizka, jelas. Kemudian kan yang namanya dalam rumah tangga, ada pekerjaan-pekerjaan yang temporer. Yang tidak setiap saat dikerjain. Punten, misalnya ngebersihin kamar mandi. Kan tidak harus setiap saat disikatin. Taruh deh sehari sekali atau 2 hari sekali sikatinya. Kaca. Atau kaca. Kan nggak usah tiap hari tuh kasihan pembantu kita. Misalnya, nih bersihin kaca ya 3 hari sekali. 3 hari. Itu dijelaskan dari awal. Tolong ganti spray paling lama 4 hari. Tapi kalau anak ngompol atau kotor langsung diganti. Ada lagi misalnya kulkas bersihin ya. Keluarin dulu isinya. Lalu dielapin. Bawa air. Nih kanebo nih elapnya. Begini yang bersihinnya. Misalnya. Kenapa? Tidak sedikit yang namanya ART ketika masuk kerja sama kita. Kadang-kadang mereka berpegang kepada awal. Contoh, di rumah saya punya bayi. Mau nggak kerja di rumah saya ngurusin bayi? Mau. Tidak diuraikan kerjaan yang lain. Ini beneran terjadi, pengalaman banget. Jadi dia nggak mau masak, nggak mau nyuci piring. Bahkan yang punya rumah masakin dia. Bayinya bobo, dia main HP. Bisa nggak kerjanya ngurusin bayi doang. Ngomongnya ngurusin bayi. Kan waktu janji ngurusin bayi. Makanya diurai sama kita mana yang harus dia lakukan. Termasuk kerjaan ekstra tadi yang temporer. Contoh lagi yang lain. Buatlah aturan oleh kita. Maaf, wong kerja di rumah kita. Misalnya, selama Anda bekerja jangan duduk ngejegrek nonton TV. Selama Anda bekerja jangan main HP. Kecuali kerjaan udah beres. Udah beres. Nah, bolehkah kita punya ART? Boleh. Rasulullah SAW sendiri dalam dia berkeluarga ART-nya banyak. Contoh Anas bin Malik. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga Bilal bin Rabah dan banyak yang lain. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, mau bayar pakai apa? Jangan jauh-jauh. Ketika Rasulullah SAW pergi ke rumah putrinya Fatimah, putri beliau yang beliau sangat menyayanginya. Ini Fatimah lagi menumbuk gandum. Ini pada melepuh. Dia nangis. Ayah, tolong carikan ART. Rasul pun menjawab apa yang dikatakan putrinya. Jangan. Pahala yang diperoleh seorang istri menyiapkan makanan suami dan anak-anaknya akan sangat besar. Tapi di kita, maaf dalam tanda kutip, banyak yang salah. Mana yang salah? Ketika orang kaya, ketika si nyonya tadi punya ART, semua-muanya diserahkan sama ART. Ini yang sangat salah. Maaf, pembantu. Artinya apa? Membantu pekerjaan yang oleh nyonya rumah nggak kekerjain. Di kita mah yang namanya pembantu mengerjakan dari A sampai Z. Nyonya rumah cuma nunjuk.
Pertanyaan Mama, kapan Anda sebagai istri dapat pahala dari suami? Kapan Anda dapat pahala ngurusin anak? Kapan Anda dapat pahala ngurusin rumah tangga? Sementara ridhonya Allah di atas ridho suami. Yang Mama khawatir, nyapu, ngepel, nyuci, bebenah, ganti spray, belanja, masak, nyuruh ART. Lama-lama maukah suami Anda diambil ART? Nah, itu Enggak, tuh. jangan sampai ya Allah. Yang harus kita perhatikan tuh, Di hati-hati. kita mah curang, maaf. Saya bukan ngomongin. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Giliran kerjaan dikasih sama ART, nyuci baju suami, nulis baju suami, masakan makanan suami, menyiapkan makanan suami, nyempir sepatu suami, kaos kaki suami nyuruh ART, giliran suami digenggam oleh Anda. Itu salah. Biar Anda sebagai istri punya pahala, urusin tuh yang suami doyan makanan. Dengan cinta Anda masak. Saya yakin suami Anda akan lebih bahagia kalau makanan yang dia makan dikerjakan oleh istri tercinta. Cuci tuh baju suami, kupiak-kupiak, kan nggak kotor kecuali kalau suaminya macul, keringatan doang. Iya, Mas. Teriska, saya yakin para suami akan bahagia kalau pakaian yang dia kenakan dicuci diriska oleh bininya. Nggak seberapa. Jadi walaupun kita punya ART, jangan mengandalkan semuanya dengan ART. Hati-hati, apalagi kalau maaf dalam tanda kutip lagi nih, ART-nya masih muda. Bohai. Baheno. Kan sinetron banyak. Iya, Mah. Inem pelayan Pelayan seks. seksi. Itu film. Sembari ngepel. Nungging. Aduh, mani unyan-unyan. Suaminya lagi baca koran. Korannya dipinggirin, diliatin yang unyan-unyan. Apa nggak datang setan menggoda? Iya. Ini Masya Allah banyak kejadian terjadi dan menyatakan karena ART-nya lebih muda. Apalagi ada bakat-bakat nakal. Ya Allah. Wah, bahaya. Makanya kita sebagai nyonya rumah terutama, bukan bapak rumah. Nyonya rumah harus lebih berhati-hati merekrut ART. Jangan sembarangan rekrut karena belum tentu yang direkrut akan menyelamatkan rumah tangga kita. Nah, Bukan semakin meringankan beban kita, tapi memberatkan beban kita. Tidak sedikit punten, Tuan jatuh cinta sama ART. banyak ya, Mah. Dihamilin, Astagfirullah. bahkan tidak sedikit yang menikah dengan ART. ART-nya. Apalagi kalau seorang nyonya istrinya tidak mau beradaptasi dengan suaminya. Dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, bawa diri sendiri, sementara ART lebih maju. Maaf, kadang-kadang survei membuktikan ART pendidikannya ada yang SMA, ada yang D3, bahkan ada yang S1. Karena keterpaksaan dia bekerja jadi ART. Hati-hati Anda memilih ART. Saya tidak menakut-nakuti, tapi ini kenyataan. Baik, ya kalau gitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya Ma. Jamaah jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan tentunya dan Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Hati-hati dengan ART, Masya Allah. Ini ada pertanyaan nih Mas Bedu. Silakan. Ya, di Instagram, saya bacain ya Ma. Dari Fazli_Triana. Oke. Assalamualaikum Mama.
Waalaikumsalam. Saya punya ART yang memang usianya sudah agak tua, jadi dia merasa paling tahu dalam mengurus rumah. Misalnya, saya udah kasih tahu kalau menyetrika beberapa baju yang bahannya mudah rusak, jangan terlalu panas. Dia nggak lakuin mah. Kalau saya marah, dia bilang saya nggak ngerti kalau beres-beres dan nyetrika itu capek, tapi cuman bisa nyuruh-nyuruh aja. Kan saya bayar dia ya mah, nggak gratisan. Silahkan. Makanya dari awal kita membuat perjanjian, Iya mah. membuat percobaan. Cocok nggak dia kerja sama saya? Misalnya masa percobaan 2 bulan, Ya. Training dulu ya. masa percobaan 3 3 bulan. bulan. Maaf ya ibu, kalau cocok diterusin. Tapi kalau nggak cocok maaf sekali. Karena saya inginnya begini. Nggak masalah. Rumah gue gitu loh. Yang gaji gue. Kalau dia bawa diri memang itulah bedanya. Kalau kita punya pembantu yang muda, apalagi bohai, inem, pelayan seksi. Seksi. Suami Anda tertarik dengan dia. Iya. Nyari yang tuaan kebanyakan mangkreng. Merasa dia lebih pintar dari yang punya rumah. Ya Allah. Kalau Anda nggak setuju sesuai perjanjian awal, boleh Anda memberhentikannya secara perlahan-lahan. Tapi harus Anda ketahui tidak semua ART seperti itu. Ya. Buktinya ada ART yang hidup sama kita seumur hidup. Masya Iya, Allah. betul. Ada ART yang puluhan tahun dari anak kita belum lahir, sampai sarjana, sampai dikawinin, sampai kita tua, sampai anak mantu kita punya anak, punya cucu, tetap kerja sama kita. Tapi yang saya tahu kita berbuat baik kepada mereka, makanya mereka betah. Betah. Tapi yang namanya ART yang begitu memang ada. Ada ya Mah ya. Mungkin belum nyobain triskaannya gosong. Kalau bahan-bahan begini kan kalau pakai panas gosong. Gosong, Iya. coba Mungkin kalau udah nyobain itu baru dia kaget dah percaya. baru dah. Iya. Pasti Atau kita aja yang setel. Nenek-nenek mungkin dia nggak tahu harusnya nyetelnya sebelah mana. Kita aja puter yang mana kek, yang 30 kek, yang 40 panasnya itu. Seperti itu ya Mah. Lanjut nih Mah, ada yang kedua dari Aura Melati 23. Aura Melati 23. Karyanya kalau auranya Melati bau kuburan. Ih, serem Ya Allah seru banget. Sok Aura Melati. Mah galau nih. Aya naon, Saya Aura baru Melati? aja ngalamin punya ART yang Masya Allah centilnya. Semua security, tukang kebun, tetangga sebelah, tukang sayur semua digodain. Aduh. Terus kalau pakai baju seksi Aduh. banget Mah. Dia juga suka centil-centil sama suami saya. Saya mau berhentikan tapi sebenarnya kalau dari segi kerjaan dia kerjanya bagus Mah. Cuma saya nggak tahan sama kelakuan centilnya aja. Nah ini pun pernah mama ngalamin tahun 80-an waktu si alam bayi. Masya Allah emang banyak kasus namanya nenek-nenek ya. Jadi memang bohai, lincah, kerjanya beres, res kerjaannya. Nggak masalah kerjaan cepat, nggak ada masalah. Cuman centilnya itu. Si alam digendong-gendong ngider tiap gang. Itu bener. Ketemu satpam, hehehe. Ketemu tukang ojek, hehehe. Centil banget. Nah, ini bahaya. Ya Allah. Boleh kita nasehatin karena dia udah betah di rumah kita, boleh. Karena termasuk ngegodain suaminya tetangga. Kan kita jadi nggak enak sama tetangga. Bininya ngomong gitu. Iya. Dan kasus ini ada dan saya pribadi ngalamin sendiri. Sekarang bagaimana? Maaf, kita butuh ART bukan hanya pekerjaan, tapi butuh keamanan rumah tangga, butuh keamanan masyarakat. Iya. Jangan sampai terjadi apa-apa. Tuh ART-nya si Anu. Nah, Saran saya, walaupun Anda setuju dengan pekerjaannya, di sisi yang lain kelakuannya yang centil bahaya. Lebih baik Anda berhentikan. hentikan. Nah, ini ada juga contoh kasus teman saya perempuan wanita mah punya ART laki-laki yang ngurusin rumah kebun atau segala macam lah. Dia terobsesi sama majikannya mah. Ya Allah. Kadang-kadang ibu udah makan belum? Perhatiin semua. Kamu jadi kayak PDKT. sampai ketakutan jadinya mah. Nah, itu kan sudah Lewat firasat. batas. Sudah data-data.
sudah arahnya ke situ, saran mama itu juga terlalu berlebihan karena bukan tempatnya dia, bukan makomnya dia, lebih baik stop. Makanya kalau dia hanya tukang kebun, itu kita batasi. Misalnya punten, kita kasih kamar yang pintunya tidak masuk ke rumah kita, tapi pintunya langsung keluar. Atau kalau halaman rumah kita, bikinkanlah saung 3x4 khusus buat dia. Kenapa tidak? Demi amannya keluarga kita. Kalau memang cocok kerjaannya, kalau kata mama. Iya. Jadi dia tidak lulang-lalang masuk ke rumah kita. Sampai terobsesi, sampai benar-benar dia jatuh cinta dan mengungkapkan perasaannya gitu, Ma. Ini contoh kasus. Jangan disebut orangnya, jangan disebut kotanya, karena yakin dia penggemar acara kita. Dia ayahnya orang kaya, punya perusahaan yang sangat besar. Nah, kemudian ayahnya meninggal. Dari 3 bersaudara yang perempuan, si bontot ini suruh ngurusin usaha. Suaminya padahal kerja di bank yang terkenal sebagai kepala cabang, gajinya luar biasa. Tapi dia ini punya power di perusahaan ayahnya, mengatasnamakan keluarganya karena kakak-kakak yang 2 ini nggak bisa ngurus. Dia yang bisa ngurus. Ternyata karena kemana-mana pergi sama sopirnya. Suaminya kan kerja. Anaknya bersekolah. Dia kemana-mana dengan sopirnya, berdua doang kan. Dia jatuh cinta dengan sopirnya. Masya Allah. Dia pacaran dengan sopirnya. Akhirnya anaknya ngedengar suaminya dibuang sama dia karena kata dia kurang memuaskan, lebih baik supirnya. Namanya orang cinta kan buta. Akhirnya apa yang terjadi? Sopirnya nuntut. Kalau ibu mau dengan saya mau menikahi ibu. Iya. Kamu harus nikah dengan saya dibanding sama suaminya. Apa yang terjadi? Minta rumah, minta mobil. Karena lagi cinta, si ibunya juga gila. Dibelikan rumah, dibelikan mobil. Didepak sama kakaknya yang 2. Dia pulang ke kampung suaminya. Dengan modal yang dia miliki, dia bikin usaha besar. Karena Allah tidak ridho dengan keluarkan dia habis-habis. Bis sama sekali karena dia yang menginginkan suaminya tidak kapar, tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain. Ketika istrinya bilang, kenapa nggak kerja? Kata suaminya, saya kan lagi enak kerja di usahaan ibu. Gaji sekian, dapat ini. Kan ibu yang maksa saya menikah dengan ibu. Ibu tinggalkan keluarga dan anak-anak, ibu tinggalkan usaha, ibu minta sama suami gara-gara ngejar-ngejar saya. Resiko ditanggung oleh ibu. Pendek cerita dia pulang ke kampung halamannya, asal jangan disebut, nanti orangnya tahu. Begitu dia pulang ke kampung halamannya, anaknya nolak, tidak mau nerima dia. Karena kesalahan dia naksir daripada sopirnya. Itu kan kayak ART juga, sama dengan tadi. Iya ya, Mah. Kenyataan. Karena nafsu ya, Mah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita Berat. lanjutkan lagi ya. Ya, silahkan Mas Bedu. Ya, ada informasi yang mau Mas Bedu sampaikan dulu ya. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu jamaah di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin ya Mas Bedu, Mama Iya. izin ya Mama Damang, Damang. alhamdulillah. Ipa izin ya, izin mau bagi-bagi informasi, tapi nggak belakangin Nabawi nggak apa-apa ya. Ibu saya mau nanya nih Bu, ibu-ibu masih sering nyeri sendi nggak? Tuh kan asik kan, yang di sini mah udah kenal sama Well Move kan pasti. Buat penonton yang di rumah, kalau masih nyeri sendi artinya udah mesti minum Well Move. Karena Well Move ini adalah suplemen sendi yang bekerja untuk melumasi dan memperbaiki tulang rawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Nah, Well Move ini ya terjamin kualitasnya karena diproduksi dengan teknologi tinggi dan bahan bakunya diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Tambahannya lagi, Well Move ini juga terjamin halalnya karena bahan bakunya alami, diambilnya dari tulang rawan ikan laut. Oh kayaknya ada jamaah yang mau nanya nih. Iya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya nih Mbak Lula, itu aturan minumnya gimana ya?
apa aman nggak kalau kita konsumsi tiap hari? Oke ya, baik ya, aman karena memang ini adalah welcome suplemen makanan ya, berarti dia bisa dikonsumsi tiap hari dalam jangka waktu panjang. Kalau cara pemakaian, aturan pakainya seperti ini. Kalau ibu-ibu udah sakit, udah nyeri sendi, supaya hasilnya maksimal, ibu mesti minum 3 kaplet sehari. Tapi kalau buat pemeliharaan, misalkan cuma baru kaku-kaku aja, baru pegel-pegel aja, cukup 1 kaplet sehari. Coba dibayangin, seperti ini harganya ya, cuma 20 ribuan. Terjangkau kan? Yang pasti nih ibu-ibu sekalian, kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau ya, jelas halalnya, dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang kita masih mau nih Bu, beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi khasiatnya seperti apa, udah gitu juga mahal, halalnya juga nggak jelas. Mau Bu? Nah ya Bu ya, yang mahal mah ngambil untungnya kebanyakan. Kalau mau cari Wellmove gampang ya, tinggal di minimarket, toko obat atau apotik yang terdekat. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah, ini kisah-kisah mengenai asisten rumah tangga ini banyak sekali ya Mas Bedu ya? Banyak sekali. Mama ya? Tapi jangan Anda mengira seluruh ART berbahaya. Tidak. Tidak. Survei membuktikan begitu banyak ART yang setia. Bahkan menjaga nyonya, tuanya, bosnya melebihi menjaga dirinya sendiri. Itu kenyataan. Tapi tidak sedikit, apalagi zaman sekarang, yang memang diam-diam ingin menguasai suaminya. Ya Allah. Kalau tadi kata Bedu ingin menguasai istrinya, ada yang ingin menguasai hartanya, dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan kita harus berhati-hati. Berhati-hati. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas Bedu dan Mama dari Ean Caroline. Ya, Caroline. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam, ya Caroline. Galau Mah, Aya Mah, naon? karena saya sebagai wanita karir bagaimanapun juga saya butuh ART. Betul. Nah kebetulan suami pengangguran gak kerja. Jadi selalu stay di rumah. Masalahnya ART ini masih muda. Saya takut kalau saya kerja terjadi apa-apa. Saya harus gimana ya Mah? Setuju saya. Nyarilah ART yang laki-laki. Laki-laki. Karena Anda bayangkan Anda kerja di kantor, kalau masuk jam 8 berangkatnya, kalau jauh mah jam setengah 7. Nah iya. Pulang jam 4 sampai rumah maghrib. Maghrib. Artinya seharian. Waktu kosongnya banyak. Seharian itu suami Anda di rumah. Ah. ART Anda di rumah. Ngepel. Takut iseng. Bebenah. Ngurusin anak Anda. Kan setan datang. Emaknya nggak ngurusin, ART yang ngurusin. Telaten ya. Ntar pura-pura sama anaknya. Bibinya baik nggak? Baik ayah. Suapin tuh. ART nyuapin anak saya. Emaknya mah kagak nyuapin. Aduh dibanding-banding. Tuh ART nyuciin baju saya. Istri saya mah tidak. ART masakin buat saya, nanya, Bapak mau masak apa hari ini? Nah. Apa aja? Mau jus apa hari ini? Mau dibikinin apa hari ini? Apa pegel Pak? Kucing dikasih pepes. Yang pepes nggak dibuka aja dicariin udah ada kecium, apalagi pepesan di depan mata. Saran saya lebih baik Anda cari ART yang cowok, lebih aman. Jangan Tapi sampai jarang mah ada melihara cowok benalu yang ya. nyuci baju, masak gitu kan. Ada juga tapi memang susah. Susah ya. Ada tapi susah ya. Kalau nggak begini, Anda cari kerjaan yang di rumah. Apalagi Anda tulang punggung keluarga. Makanya suami mikir. Atau enggak suaminya bawa kerja aja lah mah. Kantongin Suruh jadi kresek di asistennya, teng-teng. Masya Allah Bedu, sarandung nggak masuk di akal sehat. Itu suami udah kayak bekal dibawa ke kantor. Jadi, Bukan di kantor suaminya. Kayak bekal udah. jadi istri juga betah begitu, suaminya nggak diem aja. Kalau memang suami diem, artinya suami Anda manusia yang tidak bertanggung jawab. Tidak bermanfaat ya mah. Masya Allah. Walaupun Terima yang kasih. nganggur kan setan nggak nganggur, tetap godain terus di rumah. Iya, setiap saat. Yang namanya ipar aja yang saudara kandung istri
berbahaya kematian. Benar. Ipar saudara kandung suami berbahaya buat istrinya, apalagi orang lain. Setan pasti datang karena karena setan yang paling besar penghargaannya dari dia setan, orang yang bisa menghancurkan keluarga. Setan ini menghancurkan keluarga ya, Mas. Lihat. Baik, terima kasih banyak Mamah tausiahnya hari ini. Masya Allah jamaah, tadi kita sudah simak bersama nih nasihat Mamah mengenai hati-hati dengan ART, asisten rumah tangga. Dalam memilih ART juga perlu dipertimbangkan berbagai hal. Jangan sampai nantinya mengancam ataupun bisa membahayakan anggota keluarga Anda. Misalnya jangan sampai menjadi benalu untuk pasangan Anda dan juga hati-hati apabila nantinya ART justru membahayakan keselamatan anak-anak Anda di rumah. Dan jangan lupa tentunya untuk perbanyak berdoa agar dalam memilih ART diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mama, kita berdoa yuk, Mah. Yuk. Silahkan. Pemirsa, angkat tangan yuk. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Kami sadar kami manusia biasa banyak keterbatasan, termasuk waktu kami, tenaga kami, di mana kami untuk mengerjakan urusan kebutuhan rumah tangga. Kadang kami tidak sanggup mengerjakannya. Oleh karena itu ya Allah, kami berusaha meringankan beban yang kami lakukan agar banyak beribadah kepadamu dengan cara kami mengambil ART. Namun ya Allah, tidak semuanya baik. Kadang pula ada yang tidak baik, kadang pula menyebalkan, menyakitkan, bahkan membahayakan buat rumah tangga dan keluarga kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kami pilihan agar kami tidak salah memilih mereka. Berikan kepada kami petunjuk darimu ya Allah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Tunjukkan kepada kami agar kami bisa menerima kekurangan dan kelebihan mereka. Karena kami pun yakin tidak ada yang sempurna. Kami tidak cari yang sempurna, tapi mencari yang jujur. Berikan kepada kami ya Allah ART yang baik, yang jujur, yang rajin bisa ibadah kepadamu ya Allah, agar rumah tangga kami mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.